Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Keamanan Jaringan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farid Lubis, saya sebagai ketua kelompok. Saya Dikuni Manurung. Saya Sukses Tanjung. Saya Langsung Prasetyo. Saya Dina Mardian. Saya Devi Kumalasari. Saya Adina Dianggreen Putar-Putar. Pembahasan makalah tentang keamanan jaringan. Yang pertama, konsep keamanan jaringan internet. Pada era global seperti sekarang ini, keamanan sistem informasi berbasis internet menjadi sesuatu keharusan untuk lebih diperhatikan, karena jaringan internet yang sifatnya publik dan global pada dasarnya tidak aman. Kejahatan cyber atau lebih dikenal dengan cybercrime adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung juga pada internet. Adanya lubang-lubang keamanan pada sistem operasi menyebabkan kelemahan dan terbukanya lubang yang dapat digunakan para hacker, cracker, dan script kidders untuk menyusup ke dalam komputer tersebut. Kejahatan yang terjadi dapat berupa 1. Pencurian terhadap data, 2. Akses terhadap jaringan internal, 3. Perubahan terhadap data-data penting, 4. Pencurian informasi dan berujung pada penjualan informasi. 2. Ancaman dalam internet. Beberapa tujuan para penyusup adalah pada dasarnya hanya ingin tahu sistem data yang ada pada suatu jaringan komputer yang dijadikan sasaran. Yang kedua, membuat sistem jaringan menjadi down atau mengubah tampilan situs web. Yang ketiga, berusaha untuk sumber daya di dalam sistem jaringan komputer untuk memperoleh popularitas. Yang keempat, ingin tahu data apa saja yang ada di dalam jaringan komputer untuk selanjutnya dimanfaatkan untuk mendapatkan uang. 3. Pelaku kejahatan internet. Tipe-tipe dari para pelaku kejahatan di dunia maya umumnya tipe mereka diambil dari cara kerja dan tujuan mereka dalam melakukan tindakan perilaku yang menyimpang. Namun dalam perkembangannya, pengertian hacker ini menjurus ke arah yang lebih negatif. Karenanya, istilah pun bertambah untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya. Ada cracker, packer, dan cadder. 1. Cracker merupakan seseorang yang masuk secara ilegal ke dalam sistem komputer. Istilahnya cracker ini merupakan para hacker yang menggambarkan kegiatan yang merusak dan bukan hacker pada pengertian sesungguhnya. 2. Packer ditinjau dari tujuannya. Cracker merupakan seseorang yang melakukan tindakan kejahatan terhadap jaringan telepon, misalnya penyadapan jaringan telepon seseorang atau badan pemerintahan dan menelpon interlogasi gratis. 3. Cadder. Cadder merupakan kelompok orang yang melakukan tindakan kejahatan dengan melakukan manipulasi nomor kartu kredit orang lain dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Security internet, alasan ketidakamanan internet. Dari uraian di paragraf sebelumnya, kita tahu bahwa sebenarnya internet belumlah benar-benar aman. Beberapa alasan utama keamanan internet adalah sebagai berikut. 1. Internet adalah wilayah bebas tak bertuan, tak ada pemerintah dan hukum yang mengaturnya. 2. Masih banyak oleh atau lubang di sistem komputer dan jaringan yang dapat dimanfaatkan oleh cracker demi keuntungan atau kepuasan nafsu pribadinya. 4. Akses dari kamar atau tempat terpencil dan lemahnya pengawasan dari orang lain, sehingga nafsu pribadilah yang akan menguasai di user. 4. Kurangnya kesadaran adanya oleh kejadian di internet oleh kebanyakan user. 5. Belum adanya standar keamanan manajemen jaringan internet. Aspek keamanan komputer dalam internet. Yang pertama, privasi atau confidentiality. Sistem harus memastikan bahwa informasi dikomunikasikan dan disimpan secara aman dan hanya dapat diakses oleh mereka yang berhak saja. Yang kedua, integrity. Sistem harus memastikan bahwa informasi dikirimkan secara menyeluruh, lengkap, dan dalam keadaan tidak berubah. Yang ketiga, availability. Sistem yang bertugas mengirimkan, menyimpan, dan memproses informasi dapat digunakan ketika dibutuhkan oleh mereka yang membutuhkannya. Yang keempat, authenticity. Sistem harus memastikan bahwa pihak, objek, dan informasi yang berkomunikasi adalah real dan bukan palsu. Metode username atau password ini ada berbagai macam, antara lain tidak ada username atau password, statis username atau password, expired username atau password, one time password atau OTP,
Selanjutnya yang kelima, akses kontrol. Sistem harus dapat melakukan kontrol akses, merupakan cara pengaturan akses kepada informasi berhubungan dengan masalah authentication dan juga privasi menggunakan kombinasi user atau password. Yang keenam, non-repudiation. Sistem harus memastikan bahwa pihak yang melakukan transaksi tidak dapat menolak, menyangkal transaksi yang telah dilakukannya. Security attack models. Serangan attack terdiri dari 1. Interruption. Perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditunjukkan kepada ketersediaan atau availability dari sistem. Contoh serangan adalah denial of service attack. 2. Interruption. Pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan atau wiretapping. 3. Modification. Pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, akan tetapi dapat juga mengubah atau temper aset. Contoh dari serangan ini antara lain adalah mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. 4. Fabrication. Pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contoh dari serangan jenis ini adalah memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Sumber lubang keamanan atau security holes dapat terjadi karena beberapa hal. 1. Salah desain. 2. Implementasi kurang baik. 3. Salah konfigurasi. 4. Salah penggunaan program atau sistem. Contoh-contoh kejahatan di internet dan cara penanggulangannya. 1. Bom mail. Cara penanggulangannya: 1. Konsultasi dengan ISP. 2. Protes ke pengiriman dan ISP pengirim. 3. Menaruh filtering software di mail server untuk mencegah pengiriman email server yang sudah teridentifikasi. 2. Batu loncatan penyerangan. Sistem komputer dengan pengamanan lemah tak jarang digunakan oleh cracker sebagai batu loncatan untuk menyerang target atau komputer lain, dengan maksud untuk lebih mengaburkan jejak si cracker. 3. Pemalsuan ID. Penanggulangannya adalah dengan penggunaan server yang didukung oleh customer service. Dari pembuatan program adalah suatu hal yang mutlak diperlakukan oleh situs internet, terutama yang mempunyai tingkat kepopuleran tinggi. 4. Pencurian file password atau data customer. Untuk penanggulangan pencurian file password adalah dengan melakukan pencegahan penggunaan password yang mudah ditebak, sehingga biarpun file dicuri tidak terlalu bermanfaat. 5. Penggantian isi homepage atau device. Untuk menangani masalah ini, biasanya seorang admin web harus bekerja keras untuk bisa mengembalikan halaman website kembali seperti semula. Alangkah baiknya jika seorang admin web selalu mengikuti perkembangan berita-berita yang berkaitan dengan celah-celah keamanan aplikasi yang digunakan pada web tersebut. 6. Program jebakan. Cara penanggulangannya yang paling utama adalah dengan memasang firewall dengan antivirus yang selalu diupdate. Cara aman berselancar di dunia maya. Berikut ini beberapa tips agar terhindar dari tangan-tangan jahil di dunia maya. 1. Gunakan favorit atau bookmark. 2. Gunakan antivirus. 3. Gunakan firewall. 4. Gunakan internet browser yang lebih baik. 5. Hilangkan jejak. 6. Dan dipasang sesering mungkin. 7. Buat password yang sukar ditebak. 8. Jangan terkecoh email palsu. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalam.